Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, bahagia selalu, sukses, banyak rezeki ya, rezekinya ngalir, lancar, amin. Dan kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan semesta buat kamu di bulan Juli ya, pesan-pesan khusus untuk kamu di Juli. Tapi ingat ini nggak resonate untuk kamu semua ya, yang bersodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Sagittarius. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kalau nggak resonate ya ini bukan untuk kamu ya pesannya. Oke, di sini ada Page of Pentacles. Oke, aku melihat di sini mungkin kalau kamu yang tidak ada pekerjaan, kamu akan dapat pekerjaan baru di sini. Bisa ini memang lowongan pekerjaan ya, lowongan pekerjaan baru atau kamu dipanggil kerja. Tapi bisa juga di sini kamu sendiri ya, kamu sendiri yang akhirnya memilih untuk bekerja sendiri ya, dengan skill yang kamu punya ya, entah kamu punya hobi apa, kamu punya bakat kemampuan apa kayak gitu. Nah, kamu mulai menjadikan itu sebagai bisnis gitu, atau kayak modal kamu dalam cari uang. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Walaupun di sini kayak mungkin hasil yang kamu dapat tidak sebanyak mungkin ya, atau kayak nggak seberapa banyak gitu ya, tapi aku melihat kamu kayak suka ya menjalaninya, kayak kamu senang gitu ya. Dan itu yang terpenting, kamu berani untuk mencoba seperti itu, karena ini hal baru ya, hal yang belum pernah kamu coba seperti itu. Oke. Dan mungkin untuk beberapa orang kamu akan punya kesempatan untuk belajar skill baru atau pokoknya study ya, mungkin ada yang mengikuti kursus apapun itu di sini ya. Dan juga ada kabar baik buat kamu. Mungkin ada kaitannya dengan selain pekerjaan, mungkin keuangan, mungkin juga pesan dari seseorang yang kamu tunggu ya. Bisa juga seperti itu. Dalam konteks keuangan aku melihat ini cukup bagus ya, Page of Pentacles ini. Bagus. Jadi kayak kamu dalam konteks keuangan nggak ada problem ya. Ini ada koin yang masih bisa kamu nikmati. Peluang ya kan, banyak peluang, kesempatan, baik di cinta, baik di pekerjaan, sampai kamu bingung milih di sini. Oke. Untuk beberapa orang ini beberapa pilihan ya, entah 2 atau 3 pilihan gitu. Seperti itu. Oke. Dan di sini aku juga merasa ya, gak semua. Kamu memiliki banyak ide di sini atau mungkin banyak rencana. Sampai kamu bingung mau mulai dari yang mana. Atau kamu bingung dalam memilih ide apa. Contohnya bisnis, ide bisnis apa. Kamu bingung pilih mana yang tepat untuk kamu. Ya, di kepalamu banyak di sini tentang ide bisnis yang ingin pokoknya gini, misalkan tentang ide ya, ide bisnis. Ini kamu punya banyak pandangan, punya banyak ide, pemikiran gitu ya tentang bisnis usaha yang ingin kamu realisasikan, tapi kamu bingung mau pilih yang mana. Kamu ada keraguan di sini, takut nggak tepat gitu ya, atau kamu bingung memilih yang tepat buat kamu yang mana gitu. Nah, di sini kayak dinasehatkan ya, pilih aja yang realistis, yang sekiranya bisa kamu wujudkan gitu. Nggak terlalu apa ya, istilahnya nggak jauh lah gitu loh. Itu bukan hanya sekedar angan kamu ya, bukan hanya sekedar mimpi di kepala kamu atau angan-angan kamu, atau bukan sekedar ide gitu ya, tapi benar-benar kamu bisa mewujudkannya jadi kenyataan gitu. Kamu bisa melakukannya gitu loh. Bukan hanya sekedar angan, tapi kamu punya kemampuan di situ gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kayak
banyaknya isi angan-angan atau ide yang di kepala kamu itu coba diseleksi lagi gitu ya. Aku rasa kamu akan memilih yang tepat kok, karena di sini di awal kartu kamu ada Page of Pentacles di sini gitu. Kamu mungkin belum tahu aja gitu, karena masih bingung. Karena ini juga mungkin tahap awal kamu ingin memulai usaha bisnis sendiri, kamu ingin bekerja sendiri, kamu nggak ingin cari pekerjaan di luar atau bekerja dengan orang lain gitu ya. Biasanya kalau di tahap-tahap awal itu memang begini, karena nggak pernah ya, ini karena baru pengalaman gitu loh, baru mau membuka jalan gitu loh ya, seperti itu. It's okay, nggak masalah gitu ya. Yang penting kamu mau mencoba belajar ya, untuk berani membuat sesuatu yang berbeda di dalam hidup kamu gitu. Oke, kamu akan menemukan yang pas buat kamu di sini. Ada kaitannya dengan potensi dalam diri kamu ini ya, kemampuan atau skill kamu gitu loh ya, yang benar-benar kamu bisa kuasai gitu. Ada Six of Swords. Oke. Di sini aku melihat ada transisi ya. Transisi ini bisa tentang kehidupan yang dimana kamu memang mulai berubah, meninggalkan hal lama, pola lama gitu, karena kamu ingin hidup yang jauh lebih baik. Tapi bisa juga ini menandakan bahwa ada trauma masa lalu, ada kaitannya dengan trauma ya. Itu kamu berusaha untuk healing di sini ya. Seperti itu. Dan untuk beberapa orang mungkin ini bisa menandakan perpindahan ya. Kamu mungkin pindah tempat baru karena ingin hidup kamu jauh lebih baik. Seperti itu. Bisa ini ada kaitannya dengan ya, pindah tempat baru lah, karena di tempat lama kamu merasa nggak nyaman. Kamu juga tahu kalau di situ kamu nggak akan bertumbuh, kamu nggak akan jauh lebih baik gitu ya. Seperti itu. Kamu jadikan pengalaman masa lalumu sebagai pelajaran di dalam hidup kamu gitu. Tinggalkan hal-hal yang memang tidak selaras dengan kamu ya, tidak baik untuk kamu, tidak buat kamu maju, tumbuh atau berkembang. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari Angel Answer, ini bisa jawaban yes or no, ataupun sebagai pesan, saran, nasihat untuk kondisi kamu, situasi kamu saat ini. Big happy chance, berita bagus ya kan. Big happy chance, kegembiraan besar, kebahagiaan besar. Ini benar-benar bisa menandakan kamu sukses dalam pindah tempat baru. Tempat baru akan membuat kamu menjadi jauh yang lebih baik dan tempat yang bikin kamu aman. Mungkin kamu juga akan memulai karir baru di situ ya. Bertemu orang-orang baru yang jauh, yang menurut kamu lebih, pokoknya bikin kamu lebih nyaman, lebih merasa friendly, sahabat, atau bahkan beberapa orang mungkin merasa family gitu ya. Karena keluarga itu belum tentu keluarga itu belum tentu ada kaitannya dengan sedarah ya gitu. Kadang-kadang orang lain tuh bisa seperti keluarga kita sendiri, dan justru kadang keluarga kita sendiri tuh seperti orang lain gitu. Oke. Dan di sini big happy chance ini juga bisa menandakan pertemuan, seperti yang bilang tadi. Mungkin ada seseorang yang ingin menghubungi kamu, bertemu dengan kamu, ada kaitannya dengan percintaan. Makanya di sini ada happy, bahagia gitu ya. Kemudian juga ya, karir, keinginan kamu dalam berkarya di sini sukses gitu ya, akhirnya bikin kamu bahagia. Seperti itu. Ini juga bisa menandakan hubungan yang sukses ya, perpindahan yang sukses, pekerjaan yang sukses, apapun di sini. Kabar baik di sini, kebahagiaan buat kamu. Merasa happy, merasa bahagia gitu.
perayaan, bisa pernikahan, bisa kehamilan, bisa pindah rumah baru, bisa ya. Rumah baru ini maksudnya rumah ya, mungkin kamu pengen punya rumah sendiri, nah kayak gitu, beli rumah sendiri kayak gitu. Di sini ada pesan untuk yang single dulu ya, pesan cintanya untuk yang single. Release your ex, clearkan dulu energi mantan kamu ya. Maafkan diri kamu, maafkan orang yang menyakiti kamu ya, pasangan kamu, karena di sini ada kaitannya dengan mantan. Oke, let go, lepaskan ya. Lepaskan di sini. Mungkin kamu di Juli ini masih teringat ya, masih kebayang tentang mantan kamu di sini. Kamu susah move on di sini. Kamu kayak ngerasa capek, lelah gitu ya. Kok terus-terusan dia ada di pikiran kamu, terus-terusan dia bikin kamu galau, kayak seolah-olah tuh dia mengganggu pikiran dan perasaan kamu gitu ya. Jangan sampai ini mempengaruhi kehidupan kamu setiap hari ya. Hati-hati gitu. Kalau kamu butuh tempat curhat, temen curhat, cari ya, jangan dipendem sendiri ya. Atau mungkin di sini apa ya istilahnya, butuh refresh pikiran kamu, tenang diri kamu ya. Coba buat jurnal, nulis gitu, kayak buku diary gitu ya. Mungkin itu juga bisa bikin kamu lepas gitu. Kalau misalkan pengen nangis ya udah nangis aja, nggak apa-apa gitu, karena itu juga bentuk dari release ya, atau detox gitu. Kemudian juga ya, mending kamu hadapi perasaan ini, emosi ini ya. Jangan kamu alihkan dulu, tapi rasakan dulu. Nanti ada titik dimana kamu lelah, capek ya, kamu merasa mentok di situ, baru di situ kelegaan akan muncul di sini. Gitu. Setelah itu, setelah selesai, kamu cari sesuatu yang bikin kamu semangat. Ya. Seperti itu. Contoh nih, lakukan hobi kamu, passion gitu ya. Seperti itu. Apa yang bikin kamu semangat tuh apa gitu, lakukan itu ya, seperti itu. Tapi poin penting di sini adalah kamu rasakan dulu emosinya, jangan kamu alihkan gitu. Banyak orang tidak mau merasakan ya, kayak cepet denial gitu loh. Itu sama aja kayak denial atau menolak gitu. Itu nanti ini sama aja kayak mengalihkan, bukan menghadapi. Itu nggak akan cepet gitu, itu nggak akan cepet-cepet release gitu, seperti itu. Jadi perhatikan di situ ya. Karena ini energinya kuat ya, kamu susah move on di sini. Untuk beberapa orang mungkin udah cukup lama ini ya, cukup lama. Mungkin kamu nggak tahu bagaimana caranya untuk melepas, bisa juga. Atau mungkin kamu sudah belajar banyak cara di sini, tapi kamu nggak berhasil. Mungkin ada sesuatu yang kurang ya, sesuatu yang kurang. Bukan salah caranya ya, tapi kamu mungkin belum menemukan cara yang tepat aja di situ gitu. Ya, karena setiap orang itu berbeda gitu. Oke. Tapi yang paling penting adalah menjaga energi kamu di sini. Jangan sampai ini mempengaruhi kehidupan kamu lainnya, seperti itu. Ya. Bisa lakukan di saat-saat seperti ini juga bisa ya. Lakukan olahraga, sering nonton film yang lucu yang bikin kamu ketawa gitu. Kemudian yang berpasangan kita lihat, tapi jangan terburu-buru dengan orang baru. Itu aja gitu. Karena kamu akan narik orang yang nanti takutnya salah orang justru bikin kamu tambah meragukan diri kamu sendiri gitu. Yang berpasangan di sini ada it is safe for you to love ya, open your heart. Di sini
Yang berpasangan aku melihat karena ini berpasangan ya, jadi otomatis kamu dengan pasangan kamu masih ada koneksi. Kamu diminta untuk memaafkan pasangan kamu, ya. Jangan kayak gini, mungkin dia punya kesalahan gitu ya, tapi kamu kayak masih ingat kayak gitu loh. Padahal saat ini kamu dengan dia masih sama gitu ya. Kalau kamu masih tetap sama, memberi dia kesempatan, ya maafkan gitu. Mau nggak mau kamu harus terbuka di sini gitu, memaafkan gitu. Ya bagaimanapun juga dia pasangan kamu gitu. Tapi kalau kamu terus-terusan mengingat itu, ya mengingat yang dulu-dulu, mengungkit yang dulu-dulu, nanti di sini justru akan bikin hubungan kamu itu nggak bagus ya, atau diri kamu gitu ya, atau diri kamu sendiri secara pikiran atau perasaan ini akan terganggu gitu. Oke, jadi kamu harus berubah di sini dalam berpikir gitu ya, atau merubah pola pikir kamu gitu loh, sudut pandang kamu terhadap pasangan atau yang sedang kamu hadapi di dalam problema percintaan kamu ini gitu loh, atau hubungan kamu ini seperti itu ya. Karena mungkin ya tanpa kamu sadari, atau entah kamu sadari, kamu itu membawa trauma masa lalu ya. Masa lalu, maksudnya masa lalu ini bisa ini trauma kamu sendiri, bisa ini sebenarnya trauma orang tua kamu gitu. Ya, orang lain gitu loh, tapi seolah-olah kamu merasakan sendiri gitu. Ya, jadi ketika kamu tersentil sedikit sama pasangan kamu, itu seolah-olah pasangan kamu yang benar-benar berbuat salah atau menyakiti kamu gitu. Oke. Karena di sini juga ada it is safe for you to love ya, aman bagi kamu untuk mencintai gitu loh. Ya, aman kok, pasangan kamu ini aman. Kamu udah safe saat ini gitu. Ya, jadi jangan bawa pengalaman dulu, masa lalu atau trauma kamu yang dulu gitu. Entah ini dari pasangan kamu sebelumnya atau mungkin ini memang dari keluarga, ya, orang tua, apapun itu di sini. Seperti itu. Oke, aman di sini. Pasangan kamu safe kok dia. Gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.